Secara medis, anak muda ini harusnya tidak boleh berada di sini. Sejak bayi, dia menderita asma akut, penyakit yang bisa mencekik leher dan menghentikan detak jantungnya. Terpicu hanya karena kepulan debu, udara dingin ekstrim, atau kelelahan fisik. Dengan tubuh serapuh itu, logikanya, dia hanya diam di rumah yang hangat dan aman. Menyelesaikan kuliah kedokteran sembari menikmati fasilitas kenyamanan dari keluarganya yang mapan di Argentina. Tapi, sejarah justru mencatat hal yang berlawanan. Bagi orang lain, asma akut itu jadi alasan sah untuk menyerah. Bagi dia, justru jadi bensin yang membakar naluri petualangan. Mentalnya yang selalu bergelora, menolak terpenjara oleh fisiknya yang ringkih. Nama anak muda yang megap-megap di pinggir jalan ini adalah Ernesto Guevara, yang di kemudian hari, dunia mengenalnya sebagai simbol pemberontakan dunia. Hari ini, melalui film The Motorcycle Diaries, kita tidak akan bicara tentang taktik perang atau ideologi politiknya. Kita akan membedah sisi psikologis yang mahal. Bagaimana seorang petualang yang rebel dan legendaris justru terlahir dari sebuah tubuh yang ringkih. Dalam psikologi modern, ada sebuah konsep bernama post-traumatic growth, sebuah pertumbuhan mental yang lahir justru dari luka dan rasa sakit. Saat seseorang terbiasa dekat dengan maut, seperti Ernesto yang sejak kecil bertaruh nyawa hanya untuk sebotol oksigen, terjadi pergeseran ekstrim dalam cara dia melihat risiko. Sesuatu yang bagi orang biasa terasa menakutkan, bagi Ernesto terasa biasa saja. Kenapa? Karena standar kata berbahaya di kepalanya sudah bergeser. Dia sudah biasa mengakrabkan diri dengan kemungkinan kehilangan segalanya. Mati. 2000 tahun sebelum para psikolog merumuskan hal ini, filsuf Stoik sekaligus Kaisar Romawi Marcus Aurelius sudah menulis rahasianya di tengah kecamuk perang. Dia menulis, "Ingatlah selalu bahwa kamu bisa mati hari ini, bukan untuk membuatmu sedih, tapi untuk membuatmu benar-benar hidup." Kaum Stoik menyebutnya memento mori, ingatlah bahwa kamu fana. Bagi Ernesto, penyakit asmanya bukan kurungan, melainkan alarm memento mori yang berbunyi setiap hari. Alarm yang selalu mengingatkan bahwa waktunya di dunia ini sangat singkat. Jadi, buat apa hidup dalam ketakutan? Buat apa berdiam di zona nyaman? Maka, ketika motor tua La Poderosa mulai digas melintasi perbatasan Argentina, perjalanan itu bukan lagi sekedar liburan musim panas. Itu adalah pelarian sebuah jiwa yang menolak mati dalam kebosanan. Tahun 1952, Ernesto dan sahabatnya Alberto memulai petualangan ini dengan motif yang hedonis, bersenang-senang melihat dunia luar, sebelum mereka terjebak dalam rutinitas mapan sebagai dokter. Namun dalam psikologi eksistensial, petualangan sejati justru baru dimulai ketika rencana kita berantakan. Di tengah jalan, motor mereka La Poderosa, yang artinya yang perkasa, hancur total, tak bisa diperbaiki lagi. Rencana jadi buyar. Mereka kehilangan kenyamanan berkendara dan terpaksa berjalan kaki, menumpang truk, hingga menggelandang. Disinilah transformasi ego itu terjadi. Ketika motor yang menjadi simbol kenyamanan dan status kelas menengah hancur, ego Ernesto ikut runtuh. Dia tidak lagi memandang dunia dari balik kaca helm yang nyaman. Kakinya menyentuh tanah yang sama dengan orang-orang miskin. Dia menghirup debu yang sama. Jiwa pemberontak tidak lahir di dalam ruang kelas yang sejuk. Ia lahir ketika kamu menanggalkan semua predikat sosial dan membiarkan dirimu hanyut terseret di selokan kehidupan.
Titik balik psikologis Ernesto terjadi lewat serangkaian kontak visual dengan manusia-manusia yang tertindas. Di gurun Atacama, Chile, dia bertemu dengan sepasang suami istri buruh tambang. Mereka tidak punya rumah, kedinginan, dan diperlakukan seperti binatang oleh perusahaan tambang asing, hanya untuk menyambung hidup. Malam itu, di depan api unggun, Ernesto melihat ketidakadilan, bukan sebagai konsep abstrak di koran, tapi sebagai wajah manusia yang gemetar kelaparan. Dalam stoikisme, keadilan atau justice adalah satu dari 4 kebajikan utama. Ernesto menyadari bahwa diam di hadapan penindasan bukanlah kedamaian batin, melainkan kepandiran moral. Empatinya meledak menjadi amarah. Tapi kemarahan itu tidak ditelannya sendirian. Sepanjang jalan, Ernesto membagi rasa sakitnya dengan orang-orang yang dia temui, para buruh yang diusir, gelandangan yang kelaparan, dan kawan seperjalanan yang punya luka sama. Dalam psikologi resiliensi, mereka adalah social support system. Interaksi dengan kelompok belajar kehidupan ini meruntuhkan dinding ego Ernesto, membuat penderitaan orang asing di pinggir jalan kini resmi menjadi penderitaannya juga. Puncak dari lahirnya sang rebel terjadi di sebuah koloni penderita kusta di San Pablo, Peru. Di sana, aturan pemisahan sangat ketat. Staf medis wajib memakai sarung tangan karet dan dilarang menyeberang ke area pasien pada malam hari. Ada sekat batas yang suci antara yang sehat dan yang sakit. Tapi Ernesto memberontak pada aturan itu. Dia menolak memakai sarung tangan. Dia menjabat tangan mereka, memeluk mereka, dan bermain bola bersama mereka. Bagi Ernesto, sarung tangan karet itu bukan pelindung bakteri, melainkan simbol arogansi kelas penguasa yang sengaja mengotakkan manusia. Lalu tibalah malam yang ikonik itu. Tepat pada malam perayaan ulang tahun Ernesto, tiba-tiba Ernesto nekat melompat ke sungai Amazon yang dingin dan berarus deras, hanya untuk merayakan ulang tahun bersama para pasien di seberang. Adegan berenang menyeberangi sungai Amazon di malam hari ini adalah metafora visual paling jenius dalam hidupnya. Itu adalah momen inisiasi spiritualnya. Dia tidak lagi berenang sebagai Ernesto si mahasiswa kedokteran yang borjuis. Dia berenang menantang maut dan keterbatasan paru-parunya untuk mendeklarasikan pada semesta bahwa dia memilih hidup dan mati di sisi orang-orang yang disingkirkan oleh sistem. Malam itu, di sungai Amazon yang dingin, jiwa anak mudanya yang manja tenggelam, dan seorang pemberontak bernama Che lahir ke permukaan. Di akhir perjalanannya, Ernesto menulis dalam diarinya, "Perjalanan ini telah mengubahku. Aku bukan lagi aku yang dulu. Setidaknya, bukan aku yang sama seperti sebelum melangkah." Menjadi seorang rebel, memiliki jiwa petualang seperti Guevara, ternyata tidak dimulai dengan memegang senjata. Alih-alih, dimulai dengan keberanian untuk membiarkan motor tuanya, rencana hidupnya yang mapan dan egois, hancur berantakan, agar dia bisa melihat dunia apa adanya. Jiwa petualang itu lahir saat kamu bisa berdamai dengan kekurangan fisikmu. Kamu tidak lagi meratapinya sebagai nasib sial, tapi melihatnya sebagai alarm bahwa hidup ini terlalu singkat kalau cuma dihabiskan untuk jadi penakut. Menjadi seorang rebel berarti kamu berani berkata tidak pada standar hidup nyaman yang dipaksakan oleh orang lain. Pertanyaannya untuk kita sekarang, apa kita punya keberanian untuk sesekali keluar dari zona nyaman, merantau, dan menulis cerita hidup kita sendiri? Atau kita memilih aman dan tenang di dalam kamar, tapi perlahan mati bosan dalam aturan yang dibuat orang lain? Pilihan itu sepenuhnya milikmu. Saya Setitik Stoik. Subscribe untuk berjumpa di video berikutnya.